Baik, halo semuanya. Kembali lagi kita pada mata kuliah Sistem Basis Data. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang keamanan sistem basis data. Pada pembahasan kali ini merupakan topik dari beberapa pertemuan yang sudah dilakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan kawan-kawan bisa menyimak materi yang ada, karena nanti masih ada kaitannya dengan pertemuan kali ini. Nah, tanpa panjang basa-basi, saya akan coba langsung melakukan pembahasan ini dengan memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara kita memastikan bahwa data dalam suatu DBMS tetap dalam konteks rahasia, kemudian utuh, tersedia, walaupun pada konteksnya mungkin terjadi ancaman baik itu secara internal maupun secara eksternal. Nah, masalahnya adalah ketika ada aset kritis yang kita punya yang kaitannya dengan data, kita perlu untuk melakukan keamanan yang berlapis. Nah, keamanan yang berlapis ini mulai dari level user, level pada pembahasan aplikasi DBMS-nya, kemudian hingga pada sistem operasi. Nah, itu merupakan pertanyaan besar utama kita, bagaimana caranya kita bisa melindungi aset kita berupa data sehingga dari semua lapisan keamanan itu bisa dijaga dengan baik. Nah, kita bisa berasumsi bahwa semua pengguna dianggap jujur, walaupun memang pada konteksnya bisa saja ancaman itu terjadi hampir mungkin sebagian besar itu dari insider. Insider ini adalah pengguna atau end usernya. DBMS juga bisa dianggap sesuatu yang konteksnya mungkin paling aman untuk DBMS ya. Mungkin konteksnya bisa dikatakan bisa lebih aman apabila memang semua tingkat keamanan itu dijaga. Salah satunya adalah menghindari terjadinya yang disebut dengan SQL injection. Nah, ini juga merupakan masalah utama dari keamanan basis data. Hak akses yang sering sekali nanti dulu deh diaturnya begitu. Nah, itu jadi masalah juga. Masalahnya bagaimana nanti kalau misalnya ada terjadi human error, ketika dia sudah bisa bebas untuk memiliki akses pada data apapun, dan itu tidak kita kontrol dari awal, maka itu pasti akan menjadi permasalahan. Kemudian bagaimana cara backup? Backup juga bisa jadi masalah kalau misalnya kita anggap bahwa kita sudah cukup aman melakukan backup itu di tingkat lokal saja. Padahal bisa jadi ancaman itu bisa berupa ransomware atau bisa berupa malware yang mungkin dititipkan lewat flash disk yang biasanya kita tancapkan ke USB kita, atau mungkin bahkan pada saat kita terkoneksi dengan internet. Tapi juga bisa menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan ya, itu bisa saja kerusakan pada bagian hardware. Nah, malware ini sendiri, kalau misalnya itu kita kaitkan dengan ransomware, mungkin tidak terlalu dekat dengan rekan-rekan mahasiswa, karena ini konteksnya mungkin data yang dianggap penting, data yang besar seperti itu, yang membutuhkan untuk terjadinya ancaman berupa penebusan, bisa saja itu terjadi. Tapi mungkin di antara kita tidak bisa lepas dari konsep malware yang sifatnya adalah wiper. Ya, yang ini merupakan cara untuk bisa melakukan fungsi pencurian data yang mungkin nanti bisa berakibat kepada kerugian finansial seperti itu. Nah, ada anggapan bahwa kita cukup pakai firewall saja. Jadi firewall itu udah cukup untuk mengantisipasi, apalagi ditambahi dengan antivirus. Namun sebenarnya nyatanya bahwa basis data itu sendiri juga tetap memerlukan kontrol. Kontrol apa? Akses dari data yang dimiliki. Ya berupa privilege, atau cara mengauditnya, atau cara kita melakukan enkripsi terhadap data yang kita punya. Ada anggapan lain bahwa aplikasi itu sudah cukup aman. Jadinya database juga cukup aman. Nah, faktanya adalah kadang aplikasi dan basis data itu bisa jadi punya dua lapisan yang berbeda. Jadi satunya di lapisan khusus untuk layout,
tampilan seperti itu. Nah, di database-nya itu mungkin terpisah secara pengoneksian. Nah, bisa jadi itu adalah merupakan celah untuk bisa masuk SQL injection di situ. Ada asumsi kita juga beranggapan bahwa kita cukup untuk melakukan backup tiap hari, di backup aja terus tiap hari. Ya itu memang harus. Tapi mungkin nyatanya bisa jadi ada terjadi offsite backup di situ. Offsite backup itu misalnya kita mau melakukan backup di satu tempat, tapi ketika backup itu hilang juga, bermasalah juga, kita pun tidak punya cadangan di tempat yang lain. Jadi, offsite backup ini perlu ketika kita melakukan salinan, bukan hanya di satu tempat, tapi juga bisa punya salinan data di cadangan yang lainnya, tempat yang lainnya, seperti itu. Nah, itu perlu untuk dilakukan. Nah, di samping itu, kita juga harus perlu mengetahui tentang prinsip dari keamanan basis data. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dengan prinsip keamanan basis data. Namun sebelumnya, saya harus kasih konteks dulu bahwa keamanan apapun yang kaitannya dengan teknologi, keamanan informasi, keamanan jaringan, keamanan aplikasi, dan terutama keamanan basis data, itu punya cakupan cara kerja teknologi yang sangat luas. Sehingga mungkin tidak bisa saya jabarkan satu persatu. Maka untuk membatasinya, karena menyesuaikan dengan mata kuliah kita, jadi kita batasi dengan keamanan sistem basis data. Nah, sehingga yang akan saya bahas ke depannya ini adalah semua keamanan yang berkaitan dengan sistem basis data. Nah, saya coba untuk menyederhanakan bahasanya supaya pembahasan ini mudah dipahami. Namun kalau misalnya di pembahasan ini ada yang kurang jelas, kurang dimengerti, silakan tinggalkan komentar atau silakan bertanya lewat grup diskusi. Prinsip yang harus diketahui pertama adalah tentang kerahasiaan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjamin bahwa data yang kita miliki itu nanti akan diakses oleh orang yang berwenang. Jadi jangan sampai data yang kita punya itu diakses oleh orang yang tidak berwenang. Penggunaan siapa yang berwenang itu terkait dengan autentifikasi pengguna, bagaimana cara kita menenkripsi data, gimana cara kita memberikan role modelnya atau peran apa yang diberikan kepada pihak yang kita izinkan untuk bisa menggunakan basis data tersebut. Yang kedua adalah integrasi atau keutuhan terhadap data. Ini terkait dengan bagaimana data itu bisa kita pastikan tidak ada kehilangan. Jadi tetap ada, konsisten, dan tidak berubah, asalkan dia sesuai dengan izin dari pengguna. Jadi kalau di luar dari izin dari pengguna, itu tidak boleh mengalami perubahan. Nah, prinsip keamanan harus mengakomodir itu. Kemudian ketersediaan daripada sistem itu sendiri. Bahwa data yang kita punya itu harus tersedia dan sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna yang sah. Dengan cara kita melakukan backup secara rutin, kemudian kita punya protokol untuk disaster recovery atau cara kita untuk memulihkan data yang kita punya. Kemudian kita juga punya proteksi keamanan tuh dari sistem operasinya. Jadi mohon untuk bisa dipahami bahwa prinsip dari keamanan basis data terkait dengan 3 konteks ini harus bisa ditanamkan dan diprinsipkan pada saat kita membuat basis data, merancang basis data, membuat basis data, dan mengimplementasikan basis data. Nah, terkait dengan ancaman terhadap basis data, itu lumayan banyak. Jadi, ancaman itu tidak hanya satu, jadi banyak sekali. Tapi saya coba untuk ambil beberapa yang sering sekali terjadi ya. Yang pertama adalah SQL injection. SQL injection ini adalah upaya untuk kita melakukan penanaman terhadap sebuah kode atau beberapa kode yang sifatnya pasti berbahaya kode tersebut. Kemudian kita inputkan pada satu layout tertentu. Bisa form, bisa search bar, atau bisa apapun konsepnya yang merupakan penginputan atau pemasukan data. Itu adalah SQL injection. Nanti kita kasih lihat apa contohnya, apa contoh dari SQL injection. Kemudian ada lagi yang disebut dengan namanya unauthorized access. Unauthorized access ini adalah pola di mana ada orang, entitas melakukan pengaksesan terhadap sistem, terhadap jaringan atau apapun itu
namun tidak terdata dalam admin utamanya. Jadi bisa dianggap ini login yang tidak sah. Nah, ini bahaya. Kalau ini bisa dilakukan, maka merujuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu adalah privilege escalation. Privilege escalation ini adalah upaya untuk meningkatkan akses jadi lebih tinggi levelnya. Jadi ketika misalnya ada unauthorized access itu dilakukan, unauthorized access ini dilakukan, kemudian pasti hak akses yang bersangkutan itu akan meningkatkan upaya untuk bisa punya level tertinggi. Artinya nanti kemungkinan dia bisa meningkatkan penggunaan levelnya dengan cara dia menambah user admin, kemudian dia apa namanya, meng-create semua all access untuk semua data yang dipunyai pada saat itu. Makanya nanti peningkatan itu disebut dengan namanya prevalence escalation, sorry. Nah, untuk selanjutnya adalah data leak. Data leak ini adalah kebocoran kaitannya dengan data-data yang dimiliki, kemudian diambil, dikeluarkan, diliris ke publik. Bisa berupa data sensitif, bisa berupa data pribadi atau data apapun yang sifatnya rahasia, informasi keuangan dari organisasi ke pihak yang lain yang tidak sah. Maka ini bisa jadi masalah juga. Kemudian ada pencurian file cadangan atau yang disebut dengan namanya thief of backup file. Jadi cadangan sudah dilakukan, tapi cadangan itu juga perlu dijaga. Jangan sampai cadangan itu berada di tempat yang salah. Nah, ketika itu terjadi, itu disebut dengan namanya thief of backup file. Kemudian orang yang mengambil data tersebut bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak baik, bisa dalam konteks penebusan atau dalam konteks memanipulasi data yang dipunya atau apapun terhadap data cadangan itu. Kemudian serangan yang lain yang sifatnya mengenai server. Jadi disebut dengan denial of service atau DOS. Serangan ini dilakukan pada konteks yang lebih tinggi di dalam sistem operasi. Sehingga hak aksesnya itu adalah hak akses terhadap sistem operasinya. Nah, ini bisa jadi dia tidak mendapatkan akses terhadap basis data, tapi dia mendapatkan akses kepada service dari sistem operasinya, dan ini juga berbahaya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kalau semua ini membahas tentang proses dan prosedur yang dilakukan, maka yang harus kita hati-hati lagi itu adalah usernya atau insider threat-nya, yaitu adalah orang yang kita beri kepercayaan, apakah orang itu bisa menjaga kerahasiaan terhadap data yang kita punya atau tidak. Ini akan menjadi masalah kalau misalnya tidak diantisipasi dengan baik, seperti itu. Kemudian kita masuk ke mekanisme pengamanan. Mekanisme pengamanan itu ada satu. Yang pertama yaitu adalah autentifikasi atau autentifikasi dengan konteks, yaitu kita akan membuat username dan password. Itu udah lazim untuk kita lakukan. Tapi pada konteks yang lebih tinggi lagi, itu kita tambahkan dengan cara multi-factor authentication. Secara sederhana, metode ini sudah pernah dan mungkin familiar dengan teman-teman semua, bahwa kita ketika login tidak langsung masuk ke menu utama, tapi kita diberikan lagi kode untuk dimasukkan ke dalam layout kita. Kode itu biasanya dikirimkan ke email yang terdaftar. Email resmi yang kita daftarkan nanti akan masuk ke sana sebagai email yang kita miliki. Kemudian kode itu nanti akan diinputkan ke dalam tampilan yang menjadi verifikasi atau validasi dari login kita. Nah, itu disebut dengan namanya multi-factor authentication, atau bahasa kita bisa dengan menggunakan 2FA atau two-factor authentication. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, tindak lanjutnya terhadap ini ada lagi di level yang lain, yaitu di JWT namanya JSON Web Token. Oke, JSON Web Token itu konsep di mana kita berinteraksi dengan menggunakan kunci yang lain. Jadi kunci itu random, jadi kuncinya tidak sama setiap kali kita login. Itu dibuat dengan menggunakan layanan JSON token. Kemudian itu nanti akan kita dapatkan dan berbeda-beda setiap kita kali login. Ada juga dengan otoritas tanpa login, misalnya kita menggunakan biometrik, bisa menggunakan magic key.
Kalau MiGK itu seperti kita login di operator, salah satu operator, kemudian dia akan mengirimkan link ke pesan kita, kemudian link itu kita klik, baru kita bisa login seperti itu. Jadi itu tidak mesti harus kita memasukkan username dan password secara terus-menerus. Nah, untuk contoh, kalau misalnya kita terapkan ini di dalam basis data kita, silakan kalian login dengan menggunakan root, kemudian kalian buat satu user dengan nama di sini, saya contohkan nama saya, create user Romi localhost, kemudian kita identifikasi untuk passwordnya, kita beri nama seperti yang ada di sini. Kemudian kita save, kita simpan. Kemudian setelah itu kita logout, login lagi dengan menggunakan user yang kita buat tadi. Maka kita akan berhasil untuk login di sini. Nah, dari user itu kita bisa ngecek user kita apakah memang sudah terdaftar atau tidak dengan menggunakan select user dalam tanda kurung sebagai parameternya. Jangan lupa titik koma. Setelah di enter, baru nanti muncul informasi tentang kita. Jadi seperti itu. Nah, kita punya mekanisme yang lain juga ketika kita sudah melakukan login, apakah kita bisa membuat database di situ? Nah, proses untuk membuat database itu bisa jadi gagal untuk dilakukan. Kenapa gagal untuk dilakukan? Karena mungkin saja kita hanya dibuatkan loginnya saja, tapi tidak diberikan hak terhadap proses untuk apapun di dalamnya. Proses edit, proses insert, menginput data, proses untuk menghapus data apalagi. Nah, itu akan ada tindakan lagi selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian ketika mencoba untuk membuat database dan gagal, maka bisa jadi tidak diberikan izin itu kepada kalian. Maka supaya itu bisa dilakukan apa? Nah, kita lihat dulu di sini database yang ingin dibuat oleh user Romi ini adalah DB Campus. Maka pastikan dulu kita membuat database DB Campus ini. Walaupun sebenarnya di satu kondisi bisa aja si Romi ini untuk membuat database DB Campus secara mandiri. Tapi nanti kita sampai ke situ juga. Yang pertama adalah kalau misalnya Romi ini tidak bisa membuat database dengan nama DB Campus, maka dia harus keluar dan meminta user utama, dalam hari ini root utama itu untuk membuat database-nya terlebih dahulu. Sehingga pengaturan daripada hak akses ini yang disebut dengan namanya granular ini nanti akan bisa dilakukan. Jadi login dulu sebagai root admin, kemudian cek dulu apakah dengan nama Romi tadi dia ada di dalam list sebagai login, oke, sebagian root utama ya. Lakukan pengecekan dengan menggunakan select user host from MySQL, ambil tabel dari user apakah ada yang namanya Romi itu tadi untuk mengantisipasi ya kalau terjadinya insider threat tadi ya, kalau ada user yang tidak benar seperti itu. Cek benar adanya di sini nama Romi, kemudian si root utama tadi dia akan membuat satu perintah di situ untuk bisa si Romi ini nanti akan melakukan proses izin untuk bisa melakukan lihat data, insert data dan lain sebagainya. Cek dulu apakah dia sudah punya hak itu atau tidak. Kalau kalian perhatikan di sini ada informasi tentang grade usage untuk on. Di situ ada titik di dalam tanda bintang. Itu berarti aksesnya minimum sekali. Dia tidak memiliki akses yang lain kecuali akses input saja. Akses untuk login saja. Nah, ini nanti harus dibuat eksistensinya terhadap perintah, baru bisa dilakukan di situ. Dengan cara bikin database-nya dulu, kemudian database-nya itu sudah dipakai, digunakan, kemudian kita bikin tabelnya dulu untuk memastikan bahwa ada satu kondisi yang kita buat di sini. Jadi kondisinya adalah ada satu database, kemudian satu tabel yang kita buat, lalu tabel ini yang akan kita berikan aksesnya kepada si Romi tadi. Caranya adalah lakukan perintah grad select, artinya kita mau melakukan perintah untuk mengizinkan user dengan nama Romi ini bisa untuk menampilkan, bisa untuk mengisi pada tabel mahasiswa di dalam database kampus atau DB kampus. Hak ini diberikan kepada siapa? Kepada si Romi untuk mengakses di localhost seperti itu. Setelah sukses, kemudian cek lagi. Ceknya dengan menggunakan show grad ya, bukan dengan menggunakan show table atau show database seperti itu, tapi dengan menggunakan show grad dari
si Romi tadi. Apa yang dia punya sesuai dengan isian dari izin root tadi. Jadi root itu memberikan perintah apa saja, yaitu select dan insert. Memberikan izin pada perintah-perintah tertentu itu disebut dengan namanya granual. Jadi kita mengizinkan ada hak terhadap satu komponen-komponen lah untuk bisa digunakan. Jadi fungsi-fungsi tertentu saja yang bisa digunakan. Oke, kemudian perlu juga untuk melakukan flash frequency atau ini repressing-nya lah, repress-nya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi untuk MySQL versi 5 ke atas itu kayaknya udah bisa langsung setelah disimpan usernya itu bisa langsung digunakan seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain, kalau misalnya diketahui bahwa user Romi ini bermasalah, misalnya dia tidak mengisi dengan benar, atau dia gagal dalam pengisian, atau dia menggunakan data dengan ilegal seperti itu, atau usernya si Romi itu digunakan oleh pihak lain seperti itu dengan tidak benar misalnya. Anggap saja si Romi itu tidak mengetahui bahwa bahwa user dia itu digunakan oleh orang lain, maka kita bisa menghapus user tersebut. Menghapusnya tidak dengan menggunakan delete ya, tapi menghapusnya dengan menggunakan perintah revoke namanya. Perintah revoke, kemudian lakukan delete, penghapusan kepada user si Romi ini tadi. Itu bisa dilakukan. Oke, jadi seperti itu untuk perizinannya. Jadi setelah kita melakukan perizinan, maka nanti si Romi ini akan bisa mengisi data pada tabel mahasiswa ini tadi. Jadi tabel mahasiswa ini bisa dilakukan oleh si Romi tadi. Seperti itu. Nah, ini mekanisme untuk otorisasi. Jadi kita memberikan hak kepada si user, namanya si Romi tadi, untuk bisa diberikan hak terhadap manajemen akses. Akses terhadap apa? Terhadap select kah, atau terhadap insert kah, update, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mekanisme keamanan yang lain yang kita lakukan, itu adalah otoritas terhadap manajemen hak akses. Ada lagi untuk mekanisme pengamanan yang lain, yaitu dengan menggunakan enkripsi. Enkripsi ini juga ada dua metode. Yang metode pertamanya itu ada yang disebut dengan data atlas. Data atlas ini adalah data tetap. Data yang secara fisik itu tidak berpindah-pindah, jadi di satu tempat saja. Data itu disimpan di dalam hard disk, di dalam flash disk, atau SSD, atau apapun. Dalam keadaan tidak diapa-apain, diam saja. Aktivitas ada, aktivitas ngisi, menyimpan itu ada. Tapi maksudnya ini tidak dipindah-pindah data itu, tidak di-share kemanapun. Jadi tetap di situ saja. Nah, itu disebut dengan enkripsi data address. Kemudian ada data yang sifatnya dikirimkan. Oke, data yang sifatnya dikirimkan. Data yang sifatnya dikirimkan ini disebut dengan data in transit atau SSL atau TLS. SSL itu sendiri adalah secure socket layer, secure socket layer. Di sini transport layer security. Ini fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan ketika data itu dikirimkan melalui jaringan. Misalnya pada saat kita login secara jaringan ya, kita login atau kita upload atau kita melakukan permintaan terhadap query dari database yang ada di cloud misalnya seperti itu, maka kita perlu menggunakan layanan ini seperti itu. Contohnya misalnya aplikasi dari kampus mengakses database MySQL yang terkoneksi dengan menggunakan transport layer security ini. Bisa juga dengan menggunakan protokol HTTPS. Jadi bukan menggunakan HTTP biasa ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh secara lokal menggunakan enkripsi data address ini, cara sederhananya adalah kita bisa tambahkan satu perintah, yaitu disebut dengan namanya ACE enkripsi. Caranya seperti ini, bisa kalian insert. Misalnya kita sudah siapkan satu data pengguna, tabel pengguna. Tabel pengguna itu ada field namanya dengan nama, kemudian password encrypt. Nanti isi di dalamnya kita masukkan nama, kemudian passwordnya. Passwordnya langsung kita lakukan encrypt, yaitu dengan menggunakan perintah seperti ini, encrypt, ACE encrypt, kemudian kita isi password kita seperti itu. Password di sini artinya ini kunci rahasia yang nanti akan digunakan untuk membuka encryptnya, sedangkan di sini adalah isi dari passwordnya. Jadi itu passwordnya akan diacak lah seperti itu.
Atau kalau nggak mau repot, kita bisa buatkan langsung di skemanya. Jadi di dalam tabel skema, di bagian bawahnya itu kita tambahkan engine, NODB, kemudian encrypts-nya kita tulis iya di situ. Atau Y seperti itu. Jadi bisa bisa semua data akan di-encrypt di situ. Itu bisa juga seperti itu. Ya. Kemudian mekanisme pengamanan yang lain itu dengan cara backup atau restore. Backup yang pertama ini full backup, ada juga disebut dengan binary lock. Kemudian ketika kita recover, kita bisa menggunakan incremental backup, seperti itu. Jadi backup itu proses kita menyalin semua secara keseluruhan, kemudian proses binary lock ini adalah proses kita untuk mencatat setiap perubahan. Jadi ketika ada perubahan menambah, kita catat. Perubahan mengurang, membagi, menghapus, setiap perubahan yang terjadi itu kita catat di dalam lognya. Apapun itu, perintah DDL dan DML apapun itu harus dilakukan. Terus kita melakukan proses increment backup. Jadi salin yang kita dapatkan dari hasil backup itu akan kita terima tuh dari proses yang paling terakhir. Jadi sejak perubahan itu dilakukan, maka perubahan itu akan kita terus dapatkan. Seperti itu. Caranya adalah dengan menggunakan MySQL dump, min u, root, min p, kemudian ini tambahan opsional aja, ini kolom, statistik, tambah 0, tanpa ada ini juga bisa dilakukan. Untuk MySQL versi 5 ke bawah, dan di versi 5-nya pastinya. Kemudian nama database-nya apa, baru kita simpan ke dalam local storage kita. Ya, bisa seperti itu. Atau bisa tadi ini dihapus, kemudian ditambahkan. Untuk membalikannya juga sama, tapi tanda panahnya aja tinggal dibalik, seperti itu. Ya, prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di binary log, karena kita mencatat log setiap waktu, maka yang harus kita lakukan adalah kita menambahkan baris script di dalam file namanya myini. Di dalam file myini itu nanti kita akan tambahkan script yaitu logbin, kemudian MySQL strip bin, kemudian tambahkan server min id sama dengan 1. Ini kita tambahkan di dalam file myini yang terletak di MySQL-nya, kemudian ada file namanya my.ini seperti itu. Nanti file itu akan dihasilkan kemudian dimunculkan dengan informasi seperti ini. Jadi ekstensinya 0001 ini sesuai dengan perubahan lognya ya. Oke, informasi seperti itu. Atau kamu bisa ambil perubahan pada binary log ya, yang sudah dilakukan itu dengan cara perintah seperti ini, kemudian panggil filenya, lantas file itu akan dipindahkan kemana, seperti itu. Ada yang disebut dengan mekanisme yang lain, disebut dengan audit log. Audit log ini adalah proses di mana kita melakukan pelacakan aktivitas siapa? Aktivitas si pengguna, aktivitas perilaku apapun yang mungkin bisa jadi sangat mencurigakan, atau aktivitas terkait dengan perjalanan waktu. Jadi di sini ada yang dicatat itu log usernya, log waktu, log query yang mungkin berbahaya. Apa yang dicatat? Yang dicatat adalah perilaku dari si user, perilaku dari waktu, time access. Jadi kalau kalian menggunakan framework biasanya ada timestamp. Timestamp itu adalah satu kolom, di mana kolom itu berfungsi untuk mengisi data waktu setiap perubahan terjadi. Audit log itu membantu untuk administrator menjaga proses integritas dan keamanan dalam basis data yang disediakan. Jadi dia tetap ada jejak digitalnya, seperti itu. Kemudian mekanisme keamanan yang lain dengan menggunakan keamanan aplikasi, ada satu kasus yaitu SQL injection. SQL injection ini adalah proses di mana kita tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, melakukan penanaman kode kepada satu komponen, bisa komponen isi, bisa komponen form, bisa komponen sesbar. Kode tersebut nanti akan dieksekusi dengan submit, dengan tombol, kemudian nanti akan menampilkan semua informasi kaitannya dengan tabel user. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini berbahaya. Sebaiknya hindari untuk kita membuat listing seperti ini. Jadi pastikan kalian jangan membiasakan diri nanti kalau masuk ke mata kuliah pemrograman web membuat model seperti ini. Ini seperti analogi ada sebuah paket yang dikirimkan kepada si pengguna.
Namun paket itu isinya bukan barang, tapi paket itu isinya adalah orang atau user. Sangat aneh ya misalnya, tapi bisa saja itu terjadi. Kalau istilahnya disebut dengan Trojan. Apa itu Trojan? Trojan itu adalah sebuah perintah di dalam sebuah paket, kemudian paket itu dikirimkan masuk ke dalam rumah. Orang rumah akan mengira kotak itu adalah kotak paket, yang isinya pasti harusnya barang dong. Tapi karena penampilannya saja tidak dilihat isinya, maka ketika diizinkan masuk ke dalam rumah, kemudian dia bisa ngobrak-ngabrik di dalam rumah karena itu adalah orang atau itu adalah fungsi, itu adalah perintah. Maka ini adalah perintah yang ditanamkan ke dalam variabel, kemudian variabel dieksekusi, maka bisa menampilkan tabel user di dalamnya. Lengkap itu dengan isinya. Kok bisa tabel user itu menampilkan itu? Kalian perhatikan di sini ada user, ada parse. Ini adalah cara untuk kita memasukkan query SQL di dalamnya. Jadi kondisi ini kondisi yang kita tentukan. Misalnya, kalau kita main tebak-tebakan, user itu kan biasanya selalu ada salah satu lah user tuh pasti kita beri nama admin kayak gitu. Itu biasanya manusiawi gitu. Kita bikin login pasti bikinnya admin lah seperti itu. Nah, anggap saja kita tulis seperti itu, admin. Kemudian untuk passwordnya, itu kondisinya supaya kita bisa mengakses ke dalamnya, kita kasih kondisi OR. Misalnya OR-nya diisi kosong. Kalau itu gagal, maka kita isi dia komponen satu-satu. Dengan arti, OR itu adalah sebuah istilah di mana kalau satu kondisi tidak terpenuhi, maka kita bisa pakai kondisi yang lainnya. Sehingga kondisinya bernilai benar, seperti itu. Kondisi OR itu biasanya adalah kondisi di mana misalnya nih, satu-satu, atau kalau misalnya teman-teman pernah belajar di logika, satu-satu dinyatakan benar, ada 01 berarti dinyatakan benar, kalau ada 10 dinyatakan benar, kalau 00 dinyatakan tidak benar, biasanya kayak gitu. Jadi ketika ada satu kondisi itu benar, bernilai benar, maka dianggap benar, intinya seperti itu. Nah, sehingga untuk mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi, maka kita gunakan yang disebut dengan namanya PHP Data Object. PHP Data Object itu adalah mengkondisikan apapun yang diberikan itu harus dijadikan sebagai data, sebagai objek. Contoh seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ada nilai yang kita masukkan, kita tidak langsung memberikan variabel, tapi kita bikin placeholder namanya. Placeholder itu tempat sementara untuk kita menampung. Ini seperti kita mempersiapkan lah. Makanya di sini namanya adanya namanya prepare. Kita persiapkan dengan menggunakan PDO di sini, magic methodnya PDO. Kita masukkan ke dalam satu variabel. Saya tulis namanya STMT ya di sini, statement maksudnya ya. Kemudian nanti kita bandingkan, kita execute, kita bandingkan dengan data yang kita punya. Jadi kalau kita punya user dan password itu beda dengan informasi yang ada di sini, maka itu ditolak. Tidak akan diteruskan ke query kita. Tapi kalau misalnya itu sama dengan data yang kita punya, maka itu akan diizinkan untuk masuk. Nah, ini juga tetap masih ada tricky-nya juga, karena kalau misalnya kebetulan pas, ya bisa saja itu login, tapi saya pastikan ini nggak langsung masuk aja datanya, karena beda dengan kasus yang di atas. Kalau kasus yang di atas ini kita bikin kondisi ada isi, kemudian boleh tidak diisi, karena tadi kan kita pakai kondisi OR. Kalau kita kasih kondisi kosong, tanpa password, kalau dia gagal, maka masuk ke kondisi yang kedua, kan ada OR-nya, yaitu misalnya dia ada data satu data aja, kemudian nilainya benar satu aja datanya itu, maka dianggap bahwa secara keseluruhan kode itu benar. Lalulah kode itu akan memanggil semua informasi yang kaitannya dengan tabel usernya seperti itu. Nah, ini menjadi masalah sehingga harus diperlukan penggunaan data objek seperti ini. Model keamanan itu ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan namanya mandatory access control. Mandatory access control ini adalah proses untuk kita membuat sebuah file yang diberi label apapun, rahasia, tidak diketahui, misalnya seperti itu, dalam konteks bahwa data ini hanya bisa dicek oleh admin utama saja, seperti itu. Jadi admin biasa tidak bisa membuka itu. Ada yang disebut dengan namanya DAC, Discretionary Access Control, atau akses yang dimiliki oleh si pemilik data.
pemilik data itu bisa memberikan dan mencabut akses ini kepada orang lain. Contoh, ini ada user, misalnya usernya tadi root ya, itu saya bisa memberikan atau membuat user, tadi di contoh di awal juga begitu, namanya mahasiswa, kemudian kita kasih dia password seperti itu. Kemudian kita kasih dia akses untuk dia bisa menampilkan data saja pada pada database DB kampus seperti itu. Nah, ini adalah tingkat level di mana ada pemilik utama memberikan satu atau menciptakan satu hak akses kepada user yang lain. Ada juga yang disebut dengannya namanya RBAC. RBAC itu Rule Based Access Control. Apa itu? Rule Based Access Control itu adalah sebuah peran yang kita berikan kepada orang lain, tapi bukan individu ya. Jadi bukan sebuah inisial kayak gitulah, tapi dia peran seperti itu. Walaupun dia mahasiswa juga peran juga. Tapi ini adalah proses untuk akses terhadap data tertentu. Contohnya misalnya seperti ini. Kalau kita buat create rule, misalnya kita bikin satu role namanya admin dosen lah, seperti itu. Terus di admin dosen ini apa yang bisa kita lakukan? Dia hanya bisa melakukan pengecekan untuk tabel nilai saja, misalnya seperti itu. Maka yang akan bisa dilihat oleh si admin dosen, kalau ada yang login dengan menggunakan user admin dosen, dia akan ngecek nilai saja, tabel dari nilai saja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk materi perkuliahan kali ini terkait dengan topik keamanan sistem basis data. Mudah-mudahan dan semoga bisa dipahami juga dengan baik. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dan kurang dipahami dari materi tersebut, silakan tanyakan lewat komentar atau lewat grup diskusi apapun. Demikian, sampai jumpa pada pertemuan dan materi yang lainnya. Terima kasih.